Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kakak namanya Vanessa Amita dari Universitas Muhammadiyah Malang. Oh iya teman-teman, pada video kali ini kakak akan bahas operasi matriks. Operasi matriks itu terdapat 3 subbab. Yang pertama, subbab penjumlahan dan pengurangan matriks yang akan dibahas pada video kali ini. Yang kedua, perkalian matriks dan inverse matriks ordo 2x2. Yang ketiga, determinan dan inverse matriks pada ordo 3x3. Nah, kita lanjut aja ya. Untuk tujuan pada video kali ini, yang pertama kita akan menemukan konsep matriks penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Yang ketiga, menghitung operasi matriks. Yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan matriks. Definisi dari penjumlahan matriks, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen AIJ, dan C adalah jumlah matriks A dan B yang ditulis dengan C A plus B dengan elemen JIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Nah, di sini itu IJ itu I untuk baris dan J untuk kolom. Catatan untuk penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Ordo matriks hasil penjumlahan dua matriks sama dengan ordo matriks yang akan dijumlahkan. Sifat-sifat dari penjumlahan matriks terdapat 4. Yang pertama, sifat komutatif. Seperti yang adik-adik tahu, sifat komutatif itu seperti dibalik-balik itu tidak apa-apa ya. Misalkan kita mempunyai matriks A dan matriks B yang akan dijumlahkan. Nah, kita boleh menjumlahkan antara matriks A dulu dan matriks B, ataupun matriks B dulu dengan matriks A. Nah, sifat yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu kita dapat menjumlahkan antara matriks A dan matriks B terlebih dahulu, baru dilanjut dengan penjumlahan matriks C. Begitupun sebaliknya, kita boleh menjumlahkan antara matriks B dan C dulu, kemudian baru menjumlahkan matriks yang A. Nah, sifat yang ketiga yaitu identitas penjumlahan. Identitas penjumlahan pada matriks itu 0. Tapi ordonya harus sama, maka berlaku hasil kembali pada matriks yang akan dijumlahkan. Misalkan kakak mempunyai matriks A dijumlahkan dengan identitas matriks penjumlahan ini, maka akan kembali lagi kepada hasilnya matriks A. Dan sifat yang keempat yaitu inverse penjumlahan. Inverse penjumlahan itu untuk setiap matriks A itu kita jumlahkan dengan matriks inversenya. Inverse matriks itu kebalikannya ya. Jadinya kebalikan dari matriks A. Sehingga berlaku A plus inverse matriks A sama dengan 0. Dan begitu pun sebaliknya. Oke, kita akan membahas contoh pada penjumlahan matriks. Jika diketahui matriks P dengan ordo 2 dikali 3, yang baris pertama X 24, yang baris kedua 1, X min 7, 5. Dan yang matriks Q juga sama, dengan ordo 2 kali 3. Baris yang pertama 2 kali 2, 28, baris yang kedua 1, Y 1. Dan di sini diketahui langsung jumlah dari matriks P dan Q. Jumlahnya itu 12, 4, 12, 2, 3, 2. Sehingga yang ditanyakan nilai dari X dan Y. Kita langsung jawab aja ya. Jika dimisalkan R itu hasil dari P dan Q, maka jumlah matriks P dan Q adalah jumlah tadi 12, 4, 12, 2, 3, 6.
sehingga kita jumlahkan langsung antara matriks B dan Q. Kita samakan untuk baris pertama dengan baris yang pertama, baris kedua dengan baris kedua, begitupun untuk kolomnya ya. Nah, sehingga didapatkan P plus Q itu X plus 2, 2 plus 2, 4 plus 2 plus 8, 1 plus 1, X min 7 plus Y, 5 plus 1, sama dengan hasilnya 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah, ini kita pakai persamaan, kita substitusikan juga, sehingga untuk X plus 2 itu kan tadi sama dengan 12 ya. Nah, itu didapatkan untuk X-nya jumlahnya adalah, hasilnya adalah 10. Dan X min 7 plus Y itu kita ambil juga sama dengannya sama dengan 3, sehingga diperoleh tadi nilai X adalah 10 dan Y-nya adalah 0. Jadi untuk nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Nah, untuk pengurangan dua matriks itu rumusannya nggak jauh beda dari penjumlahan dua matriks yang kita pahami sebelumnya. Nah, misalkan terdapat matriks A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dan matriks B didefinisikan sebagai jumlah matriks A dan lawan matriks B. Lawan tadi itu bisa disebut dengan inverse-nya ya. Nah, sehingga dituliskan A min B sama dengan A plus min B. Pengurangan dua matriks ini juga dapat dilakukan dengan cara mengurangkan langsung antara barisnya sama dengan baris yang akan dikurangkan tadi, dan kolomnya juga seperti itu. Nah, langsung aja kita bahas untuk contoh soal. Misalkan harga perolehan merupakan matriks A 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Penyusutan tahun pertama merupakan matriks B 22.500, 6.500, dan 4.800. Yang ditanya untuk mencari harga baku pada tabel tersebut adalah, di sini karena penyusutan sehingga kita memakai pengurangan. Nah, ini bisa kita langsung kurangkan ya. 25 juta dikurangi 2.500, yaitu hasilnya 22.500. Lalu untuk 65 juta dikurangi 6.500, hasilnya sama dengan 58.500. Dan untuk yang baris ketiga 48 juta dikurangi 4.800, sehingga hasilnya 43.200. Nah, setelah kita membahas apa itu tadi penjumlahan dan pengurangan matriks, selanjutnya ada latihan soal untuk adik-adik. Jangan lupa dikerjakan ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.